wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya dipimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Dwi? Silakan dilihat dulu di bawah meja dan kursinya. Apabila ada sampah, silakan dibuang kotong sampah. Supaya pembelajaran kita nyaman ya. Ada sampahnya? Silakan dicek. Nah, apakah masih semangat siang ini? Semangatnya kayak gitu. Baik ya, kalau masih semangat, kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Dengan semangat ya? Oke, kita mulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Mengenai materi apa? Itu materi kemarin. Yang sekarang kita mau belajar apa? Pengukuran. Nggak dibaca bahan materi yang sudah dibagikan? Bahan ajarnya mana? Keluarkan ya. Nah, apa materi kita? Pengukuran. Nah, sebelumnya ini materi kita hari ini mengenai pengukuran. Ya. Nah, pengukuran yaitu besaran dan satuan, tepatnya pada materi satuan baku dan satuan tak baku. Nah, sekarang masih ingatkah kalian materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, Halimah? Nah, melangkah metode ilmiah ya. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah metode ilmiah yang sudah kamu tahu? Melakukan pengamatan, menemukan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan. Ya, bagus ya. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu mulai dari melakukan pengamatan, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Pernahkah kamu pergi ke tukang jahit untuk menjahit pakaian? Jawabannya pernah. Nah, pernahkah kamu memperhatikan tukang jahit itu apa yang dilakukannya supaya baju yang kamu pesan sesuai atau pas dengan kamu? Mengukurnya. Serta ya, mengukur ya. Betul ya? Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan ini, kamu diharapkan mampu menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, kamu mampu menjelaskan definisi dari pengukuran. Jadi pengukuran itu apa ya? Jadi sudah bisa. Nanti di sini Ibu mempunyai penilaian ya. Penilaiannya mencakup penilaian sikap, yaitu berupa lembar observasi sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan ini juga ada dua ya.
Yang pertama keterampilan praktikum dan keterampilan dalam mempresentasikan. Dan yang ketiga ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini mencakup asesmen awal nanti dan asesmen akhir berupa post test ya. Oke, paham sampai di sini? Sekarang kita lakukan penilaian pengetahuan yaitu asesmen awal atau yang disebut juga dengan pre-test ya. Nah, seperti kesepakatan kita akan menggunakan link Google Form ya yang akan Ibu bagi nanti ke dalam WA grupnya. Silakan dipersiapkan handphonenya untuk kita lakukan pre-test awal. Coba Pandu dibaca. Baca yang keras ya. Pemberian Jangan. rangsangan. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan anggota tubuhnya untuk mengukur besaran panjang. Misalnya, bangsa Mesir kuno mendefinisikan standar besaran panjang sebagai jarak dari siku sampai ke ujung jari, yang disebut cubit atau hasta. Bangsa Eropa menggunakan standar besaran panjang sebagai jarak dari ujung ibu jari kaki sampai ke pangkal kaki, yang disebut kaki foot. Di Indonesia, untuk mengukur besaran panjang biasa menggunakan satuan jengkal, hasta atau tepa. Nah, sekarang setelah kamu membaca dan mendengarkan yang dibacakan Pandu itu, kira-kira apa ya rumusan masalah yang tepat untuk pernyataan itu yang berkaitan dengan pengukuran? Almay, silakan. Apakah hasil pengukuran dengan hasta, depa, dan jengkal sama? Ya, apakah hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal, depa, dan hasta sama? Saya tulis ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah hasil pengukuran dengan menggunakan hasta, jengkal, dan depa sama? Untuk membuktikan jawaban dan pertanyaan dan hipotesis yang sudah kamu buat ini, mari kita kerjakan lembar LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Nah, kelompoknya duduk berdasarkan asesmen ini ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Nah, untuk mengukur Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan mulai dari sekarang. Oke, setelah selesai mengukur, coba kamu bandingkan tuh hasil pengukuran teman 1, 2, dan 3. Kemudian setelah dimasukkan ke tabel dapat hasilnya ya. Sekarang silakan kamu lakukan analisis data ya. Saya akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap ya, seperti yang di awal tadi. Sekarang kita lakukan verifikasi menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin. Kemudian ini nanti Ibu terangkan sedikit dan bisa juga dari buku cetaknya. Silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya.
perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tepuk tangan untuk kelompok Airin. Dari pembelajaran kita ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Nova, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3. Ya, jadi untuk penguatannya, pengukuran bisa menggunakan satuan baku dan satuan tak baku ya. Dengan catatan kalau satuan baku itu hasilnya akan sama atau valid nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau kita menggunakan satuan tak baku itu nantinya kelemahannya jika kita gunakan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Misalnya saat kamu menjahit baju tadi, kalau kamu mau panjangnya menggunakan jengkal misalnya ya, misalnya Nova mau jahit baju, bilangnya panjangnya itu 5 jengkal Nova. Nah kalau si tukang jahit memberikan 5 jengkal dia, kan nanti tidak sama dengan yang Nova inginkan ya kan, sehingga penggunaan satuan tidak baku tidak dianjurkan karena tidak memiliki angka sebagai patokan. Sekarang kumpulkan LKPD yang tadi. Ibu ingin menguji kemampuannya dengan melakukan post test ya. Form, siapkan handphonenya, rapikan bukunya, kumpulkan LKPD. Bagi kalian yang memperoleh nilai di bawah KKM, ya nilai 40 dan 60, nanti akan masuk ke dalam pembelajaran remedial. Dan bagi yang sudah tuntas, yang mendapatkan nilai 80 sampai 100, akan mengikuti pembelajaran pengayaan. Pengayaannya adalah berupa soal untuk mengkonversi satuan. Untuk materi berikutnya, kita akan melanjutkan mengenai besaran pokok dan alat ukurnya ya, nanti pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ketua pimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.